Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daripada nggak ada konten, saya bikin konten makan ya. Lautan manusia, jalan sehat bersama Caimin di Malang pagi ini. Bakal calon wakil presiden Anies pecah lur. Luar biasa ya gambarnya nih. Serambi-news.com, lautan manusia saat jalan sehat bersama Caimin di Malang Minggu pagi. Sang bakal calon presiden bacawa pres Anies itu sebut pecah lur. Pemandangan tersebut terlihat di sekitaran Jalan Ijen Besar, Kota Malang, Jawa Timur pada hari Minggu 8 Oktober. Dalam unggahan Instagram Muhaimin Iskandar alias Caimin, terlihat ratusan ribu ya warga melantunkan sholawat ya, sambil mengangkat bendera kecil berwarna putih. Amin Malang pecah lur, tulis Caimin dalam video unggahannya. Survei, ini popularitas Anies kalahkan Ganjar. Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan popularitas Anies Baswedan mengalahkan bakal capres Ganjar Pranowo. Survei tersebut dilakukan dalam kurun waktu periode 25 Agustus hingga 3 September 2023. Ini dari Survei Indikator Politik Indonesia ya. Berapa hasilnya? Nah, ini dia rinciannya. Popularitas Anies Baswedan sebesar 88,7%, sementara Ganjar sebesar 88,0%. Wah, peringkat teratas ditempati oleh bakal calon presiden Prabowo Subianto dengan tingkat popularitas sebesar 97,2%. Apa kata Burhanuddin Muhtadi? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan perubahan itu ya, perubahan dukungan pada bakal calon presiden menunjukkan bahwa pemilih masih bisa berubah atau dikategorikan sebagai swing voters. Apa alasannya? Apa faktor-faktornya yang menyebabkan ya adanya swing voter yang besar itu? Berbagai faktor mempengaruhi dukungan politik publik. Ya, berbagai faktor mempengaruhi dukungan publik, antara lain faktor sosialisasi serta berbagai isu yang mewarnai dinamika elektoral menjelang pencapresan, kata Burhan dalam keterangannya. Ya. Sekarang kita klik halaman 2, lautan manusia, jalan sehat bersama Caimin di Malang pecah lur. Adapun rinciannya, udah ini yang tadi. Nama-nama yang muncul dalam survei popularitas tersebut, yakni di peringkat keempat setelah Prabowo, Anies dan Ganjar ada Sandiaga Uno sebesar 82,5%. Diikuti oleh Ridwan Kamil yang mantan Gubernur Jawa Barat sebesar 77,5%. Kemudian Gibran Raka Buming Raka sebesar 73,9%. Selanjutnya Puan sebesar 70,1%, Erick Thohir sebesar 69,2% dan Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 66,5%. Disusul ada Khofifah Indar Parawansa sebesar 49,8%. Muhaimin Iskandar sebesar 40,5%. Terakhir ada Airlangga Hartarto sebesar 40,3% dan Yeni Wahid 36,5%. Elektabilitas Anies naik di Jawa
usai deklarasi bersama Caimin ya. Sementara dalam survei lainnya yang dilakukan Indo Research yang digelar 11 sampai 18 September 2023 terjadi tren kenaikan elektabilitas ya, Anies Baswedan di Jawa. Hal itu setelah mendeklarasikan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies naik di Jawa Barat dari 8,3% menjadi 14,4%. Kemudian di Jawa Tengah juga terjadi tren kenaikan dari 24% menjadi 31,6%. Meskipun demikian, secara keseluruhan Anies Baswedan masih berada di peringkat ketiga elektabilitas Capres 2024. Kemudian Ganjar di peringkat kedua dan Anies di peringkat ketiga. Yang pertama Prabowo ya. Itu berita yang kemarin ya tentang jalan sehat di Jawa Timur. Tapi Aniesnya mana kok nggak ada sih? Oh, datang ke Malang Anies sebut. Oh, Anies sapa pendukung di Malang lewat video conference. Oh, dia nggak bisa datang. Anies sapa pendukung di Malang lewat video conference. Muhaimin, emang boleh seamin ini? Assalamualaikum. Pasangan bakal Capres dan Cawapres Amin alias Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar semakin gencar menemui para relawannya di berbagai daerah di tanah air. Ya. Minggu kemarin, pasangan yang diusung oleh PKS, PKB, dan Nasdem itu bagi tugas penyapa pendukungnya. Pagi ini Anies ya, di Bandung nggak boleh masuk ya, di gedung Indonesia Menggugat, tapi akhirnya di ini aja, di halaman. Sementara Muhaimin mengikuti jalan sehat di Malang. Namun Anies yang siangnya menyusul ya, pasangannya ke Malang menghadiri pertemuan ulama Semalang Raya, mengunjungi pasar rakyat, menemui para relawan dan dialog kebangsaan. Tapi meskipun nggak datang ke Malang secara langsung, Anies menyapa pendukungnya melalui video conference. Hadir ratusan ribu warga Malang yang solid dalam barisan perubahan, tulis Muhaimin lewat Instagram resminya. Selain berkegiatan olahraga, pendukung Amin di Malang juga melantunkan sholawat Ashkil. Sholawat ini selain berisi ungkapan cinta kepada Rasulullah SAW, juga mengandung doa agar pembaca sholawat Ashkil diselamatkan dari orang-orang yang zalim, juga agar orang-orang zalim disibukkan sesama mereka ngalam bersolawat. Ngalam tuh kalau dibaca terbalik Malang ya, biasa itu jadi ngalam bersolawat. Emang boleh seamin ini tutup Muhaimin yang juga jabat ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB tersebut. Ngalam jadi ya, Malang dibalik menjadi ngalam bersolawat. Pak Heri Purnomo di Kediri, wah enak Pak, saya harus daun singkong Pak. Wah mantap, bismillah. Wah kenyang Pak. Ininya nggak kemakan, nih apa isinya Pak Heri? Botok. Apa ini botok? Wah, botok tahu rek. Wah, enak ini. Bismillah. Coba Pak Heri ya. Enak rek. Warak ya. Udah, warak nih lah. Nggak boleh sebenarnya kekenyangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Pak. Salam buat orang-orang Kediri sama arek-arek Ngalem. Ya. Katanya Anies Baswedan kemarin dari Malang ya. Geger di Malang. Pecah. Anies di Malang katanya. Kalau bahasa anak sekarang apa? Pecah. Di Malang Anies bergelombang. Wah, seru. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.